Halo guys, apa kabar semua? Balik lagi di channel Web Programming Unpas, masih bersama saya Sandika Gali. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah image gallery seperti ini. Jadi di galeri ini kita sudah memasangkan fungsi lightbox ya, sehingga kalau kita sorot gambarnya lalu kita tekan, itu akan memunculkan gambar dalam ukuran besar. Nah, sebetulnya galeri sederhana yang kita buat ini sepertinya sudah tidak ada masalah, tapi setelah saya lihat lagi, ini masih ada sedikit yang bisa saya perbaiki dari galeri ini. Ya, jadi setelah saya lihat, ketika kita buka gambarnya seperti ini, kalau saya ingin melihat gambar yang lain, itu kan yang kita lakukan adalah kita close dulu gambarnya, terus kita klik gambar yang lain begitu ya. Ya sebetulnya nggak ada masalah sih seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya, kalau misalkan gambarnya satu grup seperti ini, ya ini misalkan semua gambarnya adalah karakter dari The Avengers. Ketika saya pilih gambar yang satu, nah alangkah lebih baiknya kalau kita tambahkan sebuah navigasi di sebelah kanan dan kiri dari gambarnya, sehingga kita bisa pindah ke gambar berikutnya tanpa harus close dulu lalu pilih gambarnya yang lain. Nah, di video kali ini kita akan coba tambahkan hal tersebut sehingga kita bisa memilih gambar yang lain dengan menambahkan navigasi di kiri dan kanan gambarnya supaya memudahkan, begitu ya. Untuk teman-teman yang belum mengikuti pembuatan galeri dan lightbox ini, teman-teman bisa lihat dulu videonya ya dengan mengklik link yang ada di atas kanan dari video ini, atau teman-teman bisa kunjungi aja link yang sudah saya tulis di description. Teman-teman juga bisa mendownload source code dari galerinya dengan mengunjungi link yang sudah saya simpan di tiap-tiap video. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Baik, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum kita mulai ngoding, ini saya sudah simpan ada dua buah gambar yang saya namakan next dan previous seperti ini. Ya, gambarnya panah seperti ini. Ini akan kita gunakan sebagai tombol untuk nanti navigasi dari gambar-gambarnya. Kalian bisa download kedua gambar ini, linknya sudah saya simpan di deskripsi video ini. Atau kalau kalian mau menggunakan gambar yang kalian cari sendiri, silakan aja ya. Tapi nanti pastikan kalian tahu dimensi atau ukuran dari gambarnya. Oke, kalau sudah dikopikan ke dalam folder image dari aplikasi kita langsung mulai aja. Jadi ini adalah source code kita ya, dimana kita sudah mempunyai UL dengan kelas galeri dan LI untuk menyimpan tiap-tiap gambarnya. Nah, yang sekarang yang akan kita lakukan adalah menambahkan link sebelum dan setelah gambar ini. Ya, jadi setelah gambar ini kita akan menambahkan tombol next, dan sebelum gambar ini kita akan menambahkan tombol previous. Ya, gimana kalau kita tambahkan satu dulu aja? Kita akan buat sebuah tag A. Kenapa kita gunakan tag A? Karena kita butuh atribut href-nya ya. Nanti kita akan menyimpan ID dari gambarnya di sini. Kita akan tulis saja next untuk tulisan linknya, walaupun nanti tulisan next ini akan kita hilangkan dengan menggunakan image replacement. Lalu kita tambahkan aja sebuah kelas namanya next begini. Ya, untuk sekarang href-nya kita kosongkan dulu. Kita kasih style dulu untuk linknya ini. Ya, kalau sudah kita save, kita masuk ke dalam CSS-nya. Lalu kita simpan CSS-nya di bawah sini deh ya. Sebelum animasi, kita bikin ini navigasi begitu. Lalu kita akan beri style untuk kelas next ya, untuk memberi style pada tombolnya. Untuk yang previous kita nanti kasih belakangan karena sebetulnya itu mirip, yang beda hanya posisinya aja. Kita akan atur ukuran dari elemen ini sesuai dengan ukuran gambarnya ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu ukurannya lebarnya 57, tingginya 93. Jadi kita atur lebarnya 57 piksel dan tingginya 93 piksel. Begini, lalu kita kasih background image-nya. Untuk kasih URL, kita sesuaikan alamatnya ke dalam folder image ini. Ya, jadi kita keluar dulu, lalu masuk folder image, lalu kita pilih next.png seperti ini. Ya, kita lihat dulu hasilnya. Refresh. Nah, sekarang udah ada gambarnya tapi belum kelihatan penuh ya. Ini gara-gara display dari A ini adalah inline, jadi sebetulnya kita nggak bisa atur panjang dan lebarnya. Ya, jadi caranya kita harus ubah dulu dia posisinya menjadi absolut ya, supaya nanti kita gampang merubah posisinya. Dan sekarang width dan height-nya akan terpengaruh seperti ini. Ya, tinggal sekarang kita hilangkan tulisan next-nya ini dengan menggunakan text indent.
itu kita kasih nilai minus yang cukup besar ya, sehingga tulisannya akan bergerak ke kiri hilang dari layar. Seperti ini. Ya, sekarang tinggal kita atur posisi panahnya supaya ada di kira-kira di tengah seperti ini ya. Kita kasih aja topnya supaya di tengah kita kasih 50%. Begini. Kalau terlalu bawah kita naikin sedikit, mungkin 40% ya. 40% ya cukup lah ya. Sekarang kita geser ke sebelah kanan. Kita kasih aja dia margin leftnya berapa? 50 pixel. Cukup lah ya, kayaknya cukup ada di sebelah kanan seperti ini. Selanjutnya gimana kalau kita bikin untuk yang tombol previewsnya ya. Kita tambahkan lagi satu buah A sebelum gambarnya di sini. Sekarang kelasnya kita kasih nama prev. Lalu tulisannya juga prev. Tinggal kita kasih di sini di CSS-nya kelas yang sama, sehingga nanti ada dua seperti ini. Tinggal nanti kita geser ke sebelah kiri dan panahnya kita ganti jadi yang previews. Ya, jadi di bawah sini di CSS-nya kita bisa tambahkan satu lagi kelas previews untuk mengoverride atau menimpa background image dan posisinya ya. Kita kasih background image-nya to URL sama ya, /image, tapi sekarang ke prev.png. Kita kasih margin left-nya sekarang berapa? Mungkin minus 100 pixel. Kita lihat. Sekarang udah dari kiri, udah ada kanan. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah menambahkan href-nya supaya dia pada saat diklik pindah ke gambar berikutnya. Pada saat saya klik yang previous, dia akan pindah ke gambar sebelumnya. Ya, kita lihat dulu kalau ke kanan berarti dia akan pindah ke gambar 2, ke si Iron Man ini. Kalau ke kiri, berarti dia akan ke gambar yang paling akhir, ke Hulk ini. Kita tinggal tambahkan di indeksnya. Untuk next, kita akan pindah ke ID gambar 2, begini ya. Karena setelahnya gambar 2. Dan untuk previewsnya, kita kasih gambar 4 ya, karena gambar terakhir. Kita coba dulu. Kita refresh. Next. Nah, dia pindah tuh ya. Jadi kita nggak perlu lagi klik tombol close, lalu pilih gambarnya. Paham ya? Nah, tapi sekarang kita akan perbaiki beberapa hal. Ini sebetulnya fungsinya udah jalan, tinggal di copy paste aja panahnya ke tiap-tiap gambar. Tapi kita akan perbaiki sedikit supaya panahnya supaya nggak langsung muncul. Kita bisa bikin aja begini. Gimana kalau kita bikin animasi baru deh ya. Kita kasih nama aja keyframe-nya. Kalau ini yang kita punya zoom dan fade. Ya, gimana kalau sekarang kita bikin fade aja. Jadi tulisannya apa? Fade aja lah begitu ya. Ini namanya saya sembarang aja. Untuk 0% itu kita kasih opacity-nya 0 ya. Jadi ngilang dulu. Lalu untuk 100% kita kasih opacity-nya 1. Dan sekarang kita akan kasih ke overlay target ini. Ya, jadi pada saat overlay-nya di target, seperti video sebelumnya ya, target. Sekarang tombol next-nya itu kita kasih animasi. Animasinya apa tadi? Fade aja ya. Kita coba samakan aja dengan close ya. Kita kasih setengah detik menunggu, setengah detik durasinya ya. Kita kasih forwards juga supaya berhenti di keadaan akhir. Kita lihat refresh. Oh, ini ada yang salah nih kayaknya. Kenapa langsung muncul? Itu karena keadaan awalnya di sini opacity-nya 1. Gimana kalau kita bikin dulu opacity-nya 0. Jadi awalnya ngilang dulu. Baru akhirnya opacity-nya 1. Ya, kita coba lagi refresh, saya klik. Nah, begitu. Ya, jadi awalnya hilang dulu. Baru dia muncul berbarengan dengan tombol close ini. Oke, sekarang kita kasih hal yang sama untuk previewsnya ya. Jadi ini baru kita lakukan untuk yang next. Ini kita copy aja. Kita ganti next-nya jadi previews. Begini. Saya refresh. Nah, sekarang ada dua-duanya. Kalau saya next, dia pindah. Ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan semua tombolnya, next dan previewsnya ke semua gambar ya. Jadi saya copy aja next-nya.
Oke, kita lihat hasilnya. Saya refresh dulu. Dari sini kita next ke kanan, ke Iron Man, next ke Thor, dan yang terakhir ke Hulk. Begitu ya, jadi ini cara kita menambahkan navigasi. Kalian boleh mengganti navigasinya untuk yang panah ini sebetulnya dengan misalnya gambar lingkaran-lingkaran di bawah seperti ini. Nah, pasti kalian pernah lihat lah ya, ada sebuah website yang kalau pingin pindah gambar itu menggunakan ada titik-titik-titik gitu. Itu bisa aja tinggal ganti aja gambarnya dengan titik dan simpan dia di tempat yang kalian inginkan. Mungkin terakhir ini deh, ini waktu saya klik next mungkin animasinya sekarang nggak cocok ya, karena tiap next dia harus zoom in seperti ini. Gimana kalau kita ganti aja supaya simple dengan fade aja ya, nggak usah pakai zoom in. Jadi kita bisa ganti yang image-nya. Nah ini, kita ganti aja jadi apa yang kita punya ya, fade aja gini. Saya refresh. Nah begini, mungkin ini lebih simple ya, daripada harus zoom in semuanya. Begitu. Baik, mungkin itu ya untuk video kali ini, simple aja. Kita hanya menambahkan sedikit fitur pada galeri yang sudah kita buat. Ya mudah-mudahan teman-teman pada paham. Kalau misalkan bingung atau ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan kalian dengan menuliskan komentar di bawah video ini. Ya, dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like videonya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya teman-teman bisa terus mendapatkan tutorial-tutorial yang keren seperti ini. Sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya, masih bersama saya Sandika Gali.